Terdengar nggak? Bentar ya. Jelas ya. Sebentar. Oke, sekarang bisa kita mulai ya. Jelas. Oke. Nah, hari ini kita masuk ke penalaran numerik yang kelima. Tadi Kak Nur lihat sesi Joro berapa sudah mengerjakannya seperti kemarin ya. Nah, nanti langsung saja kita bahas dari nomor 1 sampai nomor 10. Seperti biasa, kalau ada yang mau tanya, langsung tanya saja. Kalau mau kembali juga boleh gitu ya. Oke, ini saya mau share layar, tapi harus send request, Kak. Oke, udah send ya, Kakak adminnya. Udah bisa belum? Oh ya, oke. Baik, kita mulai saja untuk dari soal nomor 1. Dari soal nomor 1, soalnya adalah, bentar. Nah, soalnya adalah kecepatan sebuah kereta api lebih cepat dibandingkan dengan kecepatan sebuah bus. Kedua moda transportasi tersebut berangkat dan sampai pada waktu yang sama dari kota A ke kota B sejauh 75 km. Jika kereta api berhenti di sebuah stasiun antara kota A dan kota B selama 12,5 menit, maka kecepatan busnya ini adalah berapa? Nah, ini sebenarnya adalah soal mengenai jarak kecepatan waktu ya. Nah, namun soal ini tidak bisa dikerjakan karena soalnya itu tidak lengkap. Jadi, paling enggak itu harus ada perbandingannya. Maka, untuk di pembahasannya kan tertulis ya, itu kalau misalkan kecepatan bis adalah X kilometer per jam, maka kecepatan kereta api adalah 3/2 X. Nah, X kilometer per jam. Padahal di soal ini tidak disebutkan perbandingan dari kecepatannya. Jadi sebenarnya ini kalau cuma di awal aja itu dia nggak bisa dikerjakan gitu ya teman-teman ya. eh dan ini sebenarnya jujur aku agak kesulitan memahami soal ini karena entah kenapa konteksnya seperti kurang gimana ya, ya itu tadi yang aku katakan di awal ini kurang bisa dimaknai, ataukah mungkin ada kalimatnya yang kurang sesuai atau ada keterangannya yang kurang lengkap. Yang jelas tadi ada keterangan yang kurang lengkap ya mengenai perbandingan kecepatannya dan juga nah kalau misalkan dilihat dari pembahasan yang ada di sini sih dia adalah mencari, mencari X kecepatan dari busnya ya. Nah, kemudian kecepatan dari busnya itu dia juga, hmm,
12,5 menit. 12,5 menit dijadikan menit. Apa ya? Sebenarnya aku ada yang kayak kurang sreg gitu sama ini. Tapi ya coba kita sesuaikan sama pembahasannya aja ya. Ini kan dia pertama, dia harusnya diketahui kalau kecepatan kereta apinya itu adalah 3/2 kali dari kecepatan bus gitu kan. Ini adalah kecepatan, harusnya diketahui ini ya. Kecepatan kereta api itu adalah 3/2 kali kecepatan bus. Nah, makanya kalau tadi dimisalkan, misal kecepatan busnya itu adalah X, maka di situ akan diperoleh kecepatan kereta api itu adalah 3/2 X. Nah, karena kan lebih cepat gitu kan. Nah, selanjutnya karena diketahui bahwa waktu yang ditempuh dari jarak ke kota A sampai ke kota B yang jauhnya itu adalah 75 km. Ternyata si kereta api itu kan bisa berhenti selama 12,5 menit gitu ya. Nah, dari 12,5 menit ini dia mau dijadikan jam. Nah, biar tahu tuh dia soalnya kenapa kok dijadikan jam? Soalnya di sini di opsinya itu adalah jam. Berarti pertama ini adalah kita cari dulu selisih waktunya. Selisih waktunya itu adalah 12,5 menit. Nah, ini itu bisa kita jadikan bentuk tanpa koma ya, itu menjadi 125/10 menit. Nah, dia kan mau dijadikan jam. Kalau dijadikan jam itu berarti dikali 1/60 sehingga 125/10 dikali 1/60. Nah, ini satuannya sudah berubah nih menjadi jam. Betul? Sehingga di sini kalau dijadikan satu akan diperoleh 125 per 10 kali 60 jam. Betul. Nah, selanjutnya di sini kan diketahui ya selisih waktunya itu 12,5 menit. Sedangkan kita punya kalau rumus jarak kecepatan waktu itu kan adalah begini, jarak kecepatan waktu. Nah, waktu itu, karena dia yang diketahui waktu ya, berarti kalau kita mau cari waktu, itu kan sama dengan jarak dibagi kecepatan. Ternyata selisih waktunya mereka itu adalah ini nih, 125/10 kali 60. Nah, maka diketahui di sini adalah selisih waktu dari yang lama kan bus ya. Waktu bus dikurangi sama waktunya kereta api itu sama dengan selisih waktu gitu. Nah, terus berarti di sini waktunya bus itu akan kita peroleh jarak bagi kecepatan dikurangi jarak bagi kecepatan, ini sama dengan selisih waktu. Nah, jarak yang ditempuh kan mereka sama, 75 sama 75. Nah, pembaginya ini kecepatan ini tadi kan dimisalkan kecepatan busnya itu adalah X, tapi di soal harus ditambah biar bisa dikerjakan ya, bahwa kecepatan si kereta api itu adalah 3/2 kalinya dari kecepatan bus, jadi dapat 3/2 X. Nah, ini sama dengan selisih waktunya dalam jam. Ternyata itu adalah 125/10 kali 60 jam.
Itu. Nah, sekarang menggunakan persamaan ini kita bisa mencari nilai dari X. Nah, kita hitung dulu untuk yang suku kedua. Ini kan tetap nih 75 per X kurangi. Ini berarti dapat 75 per X dikali sama ini dikalikan 2 per 3. Sama dengan 125 per 600. Gitu. Selanjutnya ini bisa disederhanakan. Coret-coret 25. 25 kali 2 itu dapat 50. Jadi 50 per X. Nah, ini adalah 75 per X. Ini sama dengan kalau disederhanakan sama-sama dibagi dengan berapa ya? Ini kalau 100, 250 nggak bisa ini. Dibagi 25 aja ya. Dibagi 25 itu dapat 5. Terus 600 dibagi 25. 50. Ini adalah 2. Ini 4. Berarti 24 ya. 5 per 24. Nah, maka di sini diperoleh, ini sudah sama kan penyebutnya, bisa langsung saja 75 dikurangi 50 itu dapat 25 per X sama dengan 5 per 24. Nah, karena kita goalnya mau cari si X kan, X-nya pindah ke ruas kanan, maka dapat X di ruas kanan, yang ruas kiri itu masih ada 25. Ini dia pindah ke kiri jadi dibalik ya, dikali 24 per 5. Sehingga di sini diperoleh X sama dengan coret-coret. Ini 5, 5 kali 24 adalah 120. Maka di sini diperoleh X-nya tadi yang kita misalkan adalah kecepatan bus, maka diperoleh kecepatan busnya adalah 120. Jadi jawabannya adalah yang C. Nah, namun tadi ada syaratnya itu ya, bahwa harusnya diketahui di soal bahwa kecepatan kereta api itu adalah 3 per 2 kali dari kecepatan bus. Kalau tidak ya tidak bisa dikerjakan gitu ya. Oke, itu untuk nomor satu dulu. Ada yang mau ditanyakan dulu tidak? Ini aku tampilkan tadi ya. Nah, ini cara mengerjakannya. Mungkin ada pertanyaan dulu. Siapa aja nih yang udah gabung nih? Yang udah gabung ada Nadif, ada Naisila. Masih bertahan dua ya. Semoga nanti teman-teman yang lain bisa menyusul karena memang ini ya sudah mulai masuk sekolah. Jadi sudah kegiatannya sudah bertambah ya. Kalau kemarin liburan bisa banyak yang hadir tuh. Oke, apakah ada yang mau tanya dulu? Kalau belum ada, mungkin Kak Nur bisa lanjut dulu ya. Nanti kalau ada yang mau tanya, kembali lagi bisa. Misal Kak tanya nomor satu tadi dong, itu bisa ya. Oke, sekarang ke nomor dua. Oke, nomor dua. Kita pindah ke nomor dua ya. Jika seseorang berjalan dengan kecepatan 14 kilometer per jam, kemudian dia akan menempuh 20 kilometer lebih panjang jika dibandingkan dengan ketika dia berjalan 10 kilometer per jam. Jarak yang sebenarnya dia tempuh adalah titik-titik. Gini, pertanyaan ini juga gimana ya? Kan jika seseorang berjalan dengan kecepatan 14 kilometer per jam, dia akan menempuh 20 kilometer lebih panjang jika dibandingkan dengan ketika dia berjalan 10 kilometer per jam.
Jarak yang sebenarnya dia tempuh. Mungkin maunya si soal itu harusnya pertanyaannya adalah jarak yang dia tempuh ketika kecepatannya adalah 10 km per jam gitu ya, bukan yang jarak sebenarnya. Ya kan kalau kecepatannya 14 km per jam juga dia nanti ketemu ketika kita cari kecepatannya 10 km per jam, terus tinggal ditambah 20 kan juga jarak yang benar kan, gitu kan. Nah, maka ini aku ganti aja ya. Jadi yang ditanya adalah jarak yang dia tempuh ketika kecepatan 10 km per jam. Gitu. Oke. Nah, ini kembali lagi ke rumus jarak kecepatan waktu yang segitiga tadi. C, K, W. Itu ya, apa saja yang diketahui. Nah, ini misalkan yang ditanya itu jarak yang ditempuh ketika kecepatannya 10 km per jam. Ini adalah X gitu ya. Terus ya, yang diketahui ini ada kecepatan satu, ini ada kecepatan dua, sama ini jarak kedua itu adalah X ditambah 20 km. Nah, berarti apa yang sama? Itu adalah waktunya sama. Berarti waktu satu itu sama dengan waktu dua. Nah, waktu itu, kalau kita menggunakan rumus JKW, akan diperoleh dengan cara jarak dibagi kecepatan. Ini jaraknya sama ya, ini kecepatan. Oh enggak, jaraknya beda. Jarak dibagi kecepatan. Ini jarak satu, kecepatan satu. Ini sama dengan jarak dua, kecepatan dua. Nah, jarak satu ini adalah yang kita cari, si X-nya ini. Berarti ini adalah X per kecepatan satunya berapa? 10 km per jam. Berarti ini 10 gitu. Nah, selanjutnya untuk jarak yang kedua itu ketika kecepatannya adalah bertambah menjadi 14 km per jam. Ternyata jarak yang awalnya cuma X kilometer itu bisa bertambah sejauh 20 km. Jadi gini ya untuk yang kedua. Maka kita sudah mendapatkan satu persamaan. Nah, dari persamaan ini kita bisa mencari nilai X. Coba kita kali silang ya, maka diperoleh. Selanjutnya di sini 14 dikali X sama dengan 10 kali X tambah 20. Nah, maka di sini diperoleh 14X sama dengan ini kali ke dalam kurung 10X ditambah 200. Nah, ini selanjutnya adalah 14 dikurangi 10. Ini X, ini sama dengan 200, maka diperoleh 4X itu sama dengan 200. Sehingga X-nya sama dengan 200 bagi 4, yaitu 50. Sehingga jarak yang ditempuh ketika kecepatannya 10 km per jam adalah 50. Gitu ya. Nah, benar, pakai perbandingan senilai juga bisa. Pakai rumus perbandingan senilai juga bisa ya, Kak? Oh, tanya ya, Nadif ya. Coba Kak Nur lihat dulu, bisa nggak ya kalau pakai perbandingan senilai? Oh, bisa nih pakai perbandingan senilai. Ini berarti unsurnya ada dua ya. Coba samping sini. Unsurnya ada kecepatan. Oh, tapi kalau ini nggak senilai, soalnya dia kecepatan sama sama jarak kan. Kecepatan sama jarak. Ketika dia 10 km per jam, itu kan jaraknya X nih, tadi kita misalkan kan. Terus, oh, ini berarti, coba ya, aku tulis dulu ya. Ketika kecepatannya 14,
Ini kan berarti jarak yang ditempuh adalah X tambah 20. Tapi ini bukan senilai, tapi balik nilai. Kenapa? Karena kecepatannya. Oh enggak, ding. Waktunya sama, tapi kecepatannya bertambah ya. Dia waktunya sama. Berarti senilai. Benar, Nadif. Berarti ini jaraknya juga bertambah. Ini adalah bertambah ya. Maka bisa nih pakai perbandingan senilai. Benar bisa. Perbandingan senilai. Nanti persamaannya dapat 10/14 sama dengan X per 10 tambah 20. Nah, nanti persamaannya sama tuh kayak yang tadi. Ini kan kali silang ya. Kali silang menjadi, ini bukan 10, ini X. Sorry, sorry. Ini X. Nah, ini berarti 10 kali X tambah 20 sama dengan 14X. Nah, langkah selanjutnya kayak tadi ya. Ini dapat 4X sama dengan 200. Maka dapat nilai X-nya sama dengan 50. Nah, benar. Benar, jadi ada dua cara. Pakai konsep jarak kecepatan waktu sama pakai perbandingan senilai karena waktunya sama. Jadi kecepatannya bertambah, maka jarak yang ditempuh itu juga bertambah. Gitu. Oke, Nadif. Aman ya untuk yang nomor 2. Baik, kita lanjut ke nomor 3 ya. Tapi kalau masih ada yang mau tanya, boleh banget. Silahkan. Oke. Nomor 3. Eh, udah ke crops ke pembahasannya. Ya, nah, tadi kan saya sejarah juga udah mencermati pembahasannya ya. Jadi kalau ada yang bingung di pembahasannya, boleh loh ditanyakan di sini juga. Oke, nomor 3. Soalnya adalah sebuah toko memberikan potongan harga 45% dengan tambahan potongan 15% setelah potongan harga pertama. Berapa total potongan harga sebenarnya yang diberikan ke pembeli? Oke, jadi kan pertama potongannya itu gini, harga harga beli harga harganya aja gitu ya, harga awalnya dia kan harus membayar sebesar 100% gitu kan. Lalu pertama itu kan mendapat potongan sebesar 45% dari si harga itu. Karena mendapatkan potongan sebesar 45%, maka harga setelah diskon satu itu akan tinggal 55%. Dapatnya dari mana? Dari sini. 100% dikurangi 45%. Maka tinggal 55% gitu ya. Nah, maka ketika ada potongan akan mendapatkan potongan itu adalah si 55%-nya ini. Oleh karena itu, akan dapat lagi nih potongan, ini kan potongan satu ya tadi ya, potongan kedua itu sebesar 15%, maka potongannya ini itu adalah dari 15% dikali sama 55%. Itu, nah maka akan diperoleh.
15% dikali 55%. Benar. Ini dapat, ini kan potongan kedua. Berarti 15%. Coba aku gini aja ya. Coba aku misalkan harga mula-mula. Harga mula-mulanya itu adalah 100%, ini adalah X gitu kan. Potongan pertama 45%. 45% dari X. Maka harga setelah diskon itu adalah 55% X gitu kan. Selanjutnya potongan satu. Oke, potongan kedua. Oh ya, ini X ya. Ini kan yang, nah, harga, oke, aku ulangi ya. Harganya itu kan 100%. Ini aku misalkan sebagai X. Selanjutnya, ketika potongan pertama sebesar 45%, maka harga setelah diskon pertama ini itu akan menjadi 100% kurangi 45%, sama dengan 55% X gitu ya. Selanjutnya kan terjadi potongan kedua. Nah, di potongan kedua ini itu aku menghitung besar potongannya dulu ya. Nah, maka di sini diperoleh besar potongan. Nah, besar potongannya itu adalah sebanyak 15% dari 55% X. Nah, benar. Ini kan, maka diperoleh 15/100 dikali 55/100. Maka ini dapatnya adalah disederhanakan. Oh, nggak bisa. Nanti pakai pakai ini tetap per 100 aja ya, biar nanti baginya gampang. Kita ngali aja 55 kali 15. Ini 5, ini 2. 25 tambah 2 27. Ini 5, ini 5. Tambah 5, 12 tambah 1 8. Ini ya 825. Ini adalah 825. Nah, ini tapi harusnya dia adalah per 10.000. X berarti ini dapatnya adalah, oh, dalam persen ya. Berarti salah satunya masih dalam persen. Ini dikali sama 100% karena dia maunya dalam persen. Nah, sehingga ini bisa dicoret. Ini, nah dicoret baru dapat dia di sini 825 dibagi 100, 8,25%. Oke, ketemu ya. Ini adalah besar potongan kedua. Besar potongan kedua adalah sebesar 8,25% dan besar potongan pertama itu adalah 45%. Sehingga total potongannya itu akan didapatkan, total potongannya yang pertama adalah 45% ditambah 8,25%, sehingga di sini diperoleh 53,25%. Jadi jawabannya adalah yang B. Itu ya. Itu untuk yang nomor 3.
untuk yang nomor 3. Kalau ada yang mau tanya dulu, boleh ya Cas sejarah ya. Atau kalau tanyanya nggak open mic di kolom chat kayak Nadif tadi juga boleh. Kalau belum ada pertanyaan, sepertinya aman ya. Nah, kalau aman, Kak Nur akan lanjut ke nomor 4. Nah, untuk nomor 4, soalnya adalah untuk menganalisis suatu data, komputer memerlukan waktu 2 jam 55 menit. Jika komputer mulai menganalisis data tersebut pada pukul 22.40, maka komputer akan selesai menganalisis pada pukul berapa? Oke, jadi ini menganalisisnya adalah 2 jam 55 menit. Ini adalah dimulai dari pukul 22.40. Nah, ini kita jumlahkan satu-satu saja ya. Pertama dijumlahkannya adalah 2 jamnya. Berarti si 2 jam ini dijumlahkan itu kan menjadi ditambah 0200. Nah, ini kan dapat 24 ya. 24, 40. Nah, padahal kalau sudah lebih dari 24 kan dia kembali ke jam 0 ya, tengah malam. Berarti ini menjadi 0.40. Selanjutnya baru kita tambahkan yang 55 menit. Maka yang 55 menit itu bisa ditulis di sini ini tambah 55 gitu. Nah, ini kalau misalkan bingung untuk memindah ke jamnya, boleh kok dijumlahkan dulu jadi 0,95. Nah, ini baru dikurangi 60 pindah ke depan. Ini menjadi 9-nya kurang 6 kan? Jadi 1, kemudian ini sisa 3. Berarti jam 1.35. Jadi jawabannya itu adalah yang B, gitu ya. Pukul 1 dini hari lebih 35 menit. Tuh. Nah, ini sih sepertinya lumayan gampang, cuman harus lebih teliti aja gitu ya. Oke, kalau ada yang mau tanya silahkan ditanyakan ya sesi juara ya. Pokoknya kalau udah selesai Zoom nih, itu udah nggak ada yang bingung gitu. Oke, selanjutnya sambil lanjut nomor 5 boleh ya. Ya, ada siapa aja nih yang udah gabung nih? Oh, udah tambah ya. Ada Naisila, ada Kevin, ada Nazwan, ada Nadif. Tuh. Oke, ini yang nomor 5. Nah, nomor 5 itu soalnya adalah luas dari suatu persegi A adalah 9 cm². Ini jadi ada persegi ya. Ini ada persegi A. Itu luasnya 9 cm². Karena ini konteksnya persegi, maka sisi-sisinya panjangnya akan 3, 3, 3, 3. Begitu. Selanjutnya, jika keliling dari persegi B adalah 3 kali keliling persegi A. Nah, ini tadi adalah persegi A. Di sini sekarang kita punya persegi B. Nah,
Kalau 3 kali keliling, itu kan sama aja 3 kali dari masing-masing sisinya. Sehingga ini masing-masing sisinya 9 dikali sama 3. Ini dapat 9, 9, 9, 9. Maka kita peroleh luasnya sama dengan 9 kuadrat. Yaitu 81. Maka jawabannya adalah yang D. Gitu ya. Nah, itu untuk yang nomor 5. Sepertinya cukup mudah dipahami ya kalau udah bisa membuat ilustrasinya. Nah, karena tantangannya itu dari yang kalimat, bagaimana kita bisa membuat ilustrasi di matematikanya. Atau kadang soal cerita, bagaimana membuat kalimat matematikanya gitu ya. Oke, kalau belum ada pertanyaan, Kak Nur lanjut dulu ke nomor 6 ya. Atau dicermati dulu boleh deh, siapa tahu sebenarnya ada pertanyaan, tapi masih mau mencermati dulu gitu. Oh ya, 9 kuadratnya dari mana ya? Karena ini luas dari persegi kan. Nah, luas persegi itu rumusnya adalah S kuadrat. Nah, luas persegi itu sama dengan sisi kuadrat. Nah, ini kebetulan panjang sisinya 9. Ini 9, 9, 9. Nah, karena sisinya 9, maka luasnya adalah 9 kuadrat. Dapat 81, begitu ya. Nah, boleh nih kalau ada yang mau tanya lagi, jadi sejarah. Nah, kalau ini sisinya, kalau yang segitiga A tadi dapat sisinya, tahu ya, jadi sejarah ya. Ini dapatnya dari mana sih? Oh, luasnya 9 ya, berarti sisinya itu sama dengan akar dari 9, maka diperoleh 3. Karena persegi, jadi semua sisinya panjangnya sama, maka diperoleh 3, 3, 3 sama 3. Tuh. Oke, coba kita lanjut ke nomor 6 ya. Nanti kalau ada yang mau tanya kembali ke sini boleh kita kembali. Oke, sama-sama Kevin. Kita ke nomor 6. Nomor 6. Persegi panjang Q mempunyai panjang 2P dan lebar Q. Persegi P yang mampu yang panjang sisinya P mempunyai luas seperempat luas Q. Jadi, eh, jadi bagaimana? Sebenarnya yang ditanyakan jadi hubungan yang tepat adalah yang mana begitu ya. Nah, kita coba gambar dulu perseginya. Itu pertama adalah persegi Q. Nah, ini adalah Ki, aku namai di luar aja ya. Persegi Ki. Oh, persegi panjang, sorry ya. Persegi panjang Ki. Panjangnya adalah 2P, lalu lebarnya adalah Ki. Bagaimana cara mencari luas persegi panjang? Nah, itu adalah panjang kali lebar. Nah, panjangnya adalah 2P, lebarnya Q, sehingga dia sama dengan 2PQ. Itu untuk yang Q. Sekarang kita pindah ke persegi P. Persegi P ini dia adalah
Sama ya sisinya ya. Ini adalah P, panjang sisinya adalah P, P dan P. Nah, luas dari persegi itu adalah sisi kuadrat. Karena sisinya P, maka luasnya adalah P kuadrat. Nah, kalimat selanjutnya, persegi P itu mempunyai luas seperempat luas Q. Maka kalimat itu bisa kita tuliskan sebagai luas persegi. Luas persegi P sama dengan seperempat luas persegi panjang Q. Gini ya. Luas persegi P tadi kita peroleh P kuadrat. Sedangkan luas persegi panjang Q adalah 2PQ. Maka di sini 2PQ. Gitu ya. Nah, selanjutnya. Oh, dia ada seperempatnya ya di depan ya. Ketinggalan. Ini adalah seperempat dari 2PQ. Nah, ini 2PQ-nya dari sini. Selanjutnya kita sudah mendapatkan suatu persamaan. Coba kita sederhanakan dulu ya persamaannya ini. Maka di sini kita bisa menyederhanakan ini dicoret dapat P kuadrat sama dengan setengah PQ. Oke, selanjutnya ini coba kedua ruas kita bagi dengan P ya. Dibagi dengan P. P kuadrat bagi P itu tinggal P. Selanjutnya setengah PQ dibagi P itu tinggal setengah Q. Duanya pindah ke kiri sehingga diperoleh 2P sama dengan Q. Sehingga diperoleh jawabannya itu adalah yang C. Yaitu 2P sama dengan Q. Tuh. Tuh, untuk yang nomor 6. Nah, silakan saya mati dulu kalau ada yang mau tanya, sosis juara. Oke, sambil nunggu pertanyaan, coba Kak Nur lihat soal nomor 7 ya. Wah, soal cerita nih, soal nomor 7. Nah, ini soal nomor 7, pilihannya. Nah, ini ya, A, B, C, D, E. Mari kita lihat untuk yang nomor 7. Soalnya adalah Moko berlari 4 kali lebih cepat dari kecepatan Koko berjalan kaki. Koko lebih cerdas dari Moko. Pada suatu ujian, Koko berhasil menyelesaikan semua soal ujiannya pada pukul 13 WIB dan mulai berjalan pulang. Maka, Moko berhasil menyelesaikan semua soal ujiannya pada pukul 13 lebih 12 dan berlari mengejar Koko. Pada pukul berapa Moko tepat menyusul Koko? Oke, berarti ketika mereka menyusul itu jarak yang ditempuhkan menjadi sama ya. Jadi ini startnya. Yang pintar tadi kan si Koko ya. Nah, ini kan dia berangkat pukul 13.00.
Nah, selanjutnya di sini dia berjalan nih. Nah, misalkan dia sampai ke sini ya berjalan ya. Lalu eh, si si siapa yang melanjutkan Moko? Moko ini startnya dari sini kan, tapi dia mulainya itu pukul 13.12. Nah, artinya dia kan akan menyusul di sini ya. Nah, ini adalah tepat menyusul. Nah, tepat menyusul, tapi si kokonya sudah berjalan selama 12 menit gitu. Sehingga yang sama adalah jaraknya. Ini jarak. Sehingga persamaannya itu kita bisa menuliskan bahwa jarak yang ditempuh oleh Moko itu sama dengan jarak yang ditempuh oleh Koko. Nah, tadi waktu kita menggunakan rumus jarak kecepatan waktu, ini kan jarak kecepatan waktu. Jarak itu adalah kecepatan dikali waktu, gitu kan? Nah, ini adalah kecepatan kecepatan M dikali waktunya M. Ini sama dengan kecepatannya K dikali waktunya K. Nah, sekarang ini yang perlu dicermati. Kan kecepatannya Moko itu 4 kali lebih cepat dari kecepatannya Koko. Nah, ini loh yang Kak Nur maksud ada perbandingannya jadi bisa dihitung gitu ya. Jadi kita kalimat ini bisa dituliskan bahwa kecepatannya Moko itu sama dengan 4 kali kecepatannya Koko. Itu sehingga pada ke M ini itu bisa kita ganti dengan 4 kali kecepatan Koko. Itu. Nah, selanjutnya dikali dengan waktu. Nah, untuk waktunya ini kan yang lebih pendek itu adalah si waktunya Moko ya. Jadi yang kita pakai adalah waktunya Moko. Itu sama dengan. Nah, sekarang kecepatannya Koko tetap kita pakai kecepatannya Koko. Nah, ketika dia berjalan sesuai dengan waktunya si Moko, itu dia akan mendapatkan jarak kecepatan Koko dikali sama waktunya Moko. Yang waktunya sama nih. Tapi si Koko ini sudah punya kelebihan jarak yang sudah dia tempuh. Nah, yang sudah dia tempuh ketika dia berjalan selama 12 menit ya. Jadi ini kecepatan Koko dikali sama 12 menit gitu. Jadi di jarak yang awal itu adalah jarak yang ditempuh Koko dengan waktu yang sama dengan Moko. Tapi dia udah berjalan duluan nih selama 12 menit, maka jaraknya itu dihitung dari kecepatan Koko dikali 12 gitu ya. Nah, sekarang kita punya variabel yang sama. Di sini ada kakak kali WM, di sini ada kakak kali WM. Maka yang sejenis kita jadikan satu ke ruas kiri, sehingga diperoleh, ini kan satu ya maknanya ya, ada angka satu di sini ya. Sehingga diperoleh 4 kurangi satu, maka menjadi 3 kecepatan Koko kali waktunya Moko, itu sama dengan 12 kecepatannya Koko. Gitu. Nah, sekarang kita punya di sini adalah kita jadikan satu yang variabel pindah ke ruas kiri, maka diperoleh kecepatan Koko kali waktunya Moko dibagi dengan biar gampang aja sesi juara memahaminya, aku langsung coret kedua ruas aja ya, biar nggak bingung kalau tak pindah. Ini aja. Ini kan di kedua ruas ada kecepatan Koko. Ini bisa kita hapus, maka kita
tinggal punya 13 BM sama dengan 12, maka waktunya Koko itu sama dengan 12 dibagi 3. Maka diperoleh dia besarnya adalah 4 gitu. Nah, berarti dia di sini adalah satuannya dalam menit ya, sehingga karena di sini kan menit. Nah, berarti di sini adalah menit. Nah, berarti waktu menyusulnya diperoleh. Jadi, waktu menyusul itu adalah dia berangkat pukul 13.12 ditambah 4 menit sama dengan 13.16. Jadi jawabannya adalah yang B. Gitu. Oke. Ini ada pertanyaan. Kenapa dikali 12? Gini. eh jadi ketika gimana ya? Ini kan ilustrasinya itu kan jaraknya sama ya yang atas ini. Ini jaraknya sama. Ini jaraknya sama. Namun waktunya itu berbeda. Jadi ketika misal nih, ketika Koko sudah berjalan selama 12 menit, maka si Kokonya udah sampai sini nih. 13.12 gitu kan. Nah, padahal si Mokonya baru berangkat dari sekolah. Nah, jadi si Kokonya tuh udah menempuh segini jaraknya. Nah, jaraknya ini dihitungnya pakai kecepatan Koko dikali 12 gitu. Sedangkan yang sini itu adalah yang satunya, yang kecepatan Koko dikali dengan waktu yang sama ditempuh dengan Moko. Begitu. Apakah terjawab pertanyaannya? Tadi siapa yang nanya? Nadif. Nah, terjawab nggak Nadif? Gitu. Kenapa dikali 12-nya? Oke, paham ya. Jadi itu. Jadi dia dibagi dua. Karena dihitungnya pakai yang waktu yang sama. Oke, kalau ada pertanyaan lagi juga boleh. Selain Nadif juga boleh loh ya tanya. Jadi kita nggak boleh malu-malu. Pokoknya kalau bingung langsung tanya. Gitu. Ini tadi nomor berapa sih? Nomor 7 ya. Oke, sekarang ke nomor 8. Nah, nomor 8. Nomor 8 adalah suatu desa terdiri dari 238 keluarga. Dengan rata-rata jumlah anggota setiap keluarga adalah 4 orang. Jumlah orang dewasa seluruhnya adalah 580 orang. Suatu saat desa itu terserang wabah virus X dengan peluang tertular virus adalah 0,5 bagi anak-anak. Berapa orang anak yang diperkirakan akan tertular virus itu? Jadi kita harus mencari banyak anak. Kita cari dulu banyaknya warga. Ya, banyak orang. Kita cari dulu banyak orangnya. Itu adalah ada sebanyak 238 keluarga. Ini rata-ratanya terdiri atas 4 orang. Berarti kita hitung 238 kali 4. Ini adalah 32, 12, 15, 1, 8, 9. 952 jiwa. 952 orang. Nah, kemudian yang diketahui kan dewasanya ada sebanyak 580. Jadi kita bisa mencari banyak anak-anak itu sama dengan totalnya orang 952 dikurangi 580. Maka ini dapat berapa ini? Dapat 2. Terus habis itu 15 kurangi 8 7. 9 udah dikurangi 1, 8 ya. 8 kurangi 5 3. Jadi anak-anaknya adalah 372 orang. Nah,
Kan ada peluang tertularnya 0,5 nih. Jadi tinggal dikalikan saja sehingga kita mendapatkan banyak anak tertular itu sama dengan 372 dikali dengan peluangnya adalah 0,5. Jadi ini kayak dibagi dua aja ya. Ini dapat 150 tambah 36, 186. Maka yang akan tertular adalah sebanyak 186 orang atau 186 anak gitu ya. Oke, itu untuk yang nomor 8. Mungkin ada pertanyaan dulu, boleh. Oke, coba kita sambil melihat nomor 9 ya. Tanya dulu boleh ya Casis Juara ya, kalau ada yang mau ditanyakan. Aku tak coba lihat nomor 9 dulu. Nomor 9. Mita adalah karyawan pada perusahaan tekstil yang bertugas menyimpan data kenaikan produksi selama 5 periode. Setelah dicari, Mita menemukan 4 data kenaikan yaitu 4%, 9%, 7%, 5%. Satu data lagi yaitu data kelima. Nah, bila Mita hanya ingat bahwa rata-rata hitung dan median dari 5 data tersebut adalah sama, maka kenaikan produksi yang mungkin pada periode kelima adalah berkisar berapa. Coba kita tulis datanya dulu ya. Datanya itu terurut. Kita coba nulis terurut ada 4%, 5%, 7%, sama 9%. Nah, yang diketahui lagi bahwa rata-ratanya itu sama dengan median. Oke. Coba kita eh, cari kemungkinan-kemungkinan yang bisa menjadi median dulu ya. Ini ditulis di sini aja. Rata-ratanya sama dengan median. Kan data kelima misalkan adalah X. Misal, oh jangan X, nanti sama kayak rata-rata. Y aja. Misal Y adalah data kelima. Kemungkinan pertama, kalau Y-nya ada di depan sendiri, berarti kan Y, 4, 5, 7, 9. Ini mediannya adalah 5. Terus, kalau Y, oh ini ada satu kemungkinan lagi nih. Ini kalau Y-nya ada di nomor 2 berarti 4, Y 5, 7, 9. Ini juga sama ya, mediannya adalah 5. Selanjutnya, kalau Y-nya di nomor 3 itu adalah 4, 5, Y 7, 9. Ini mediannya adalah Y. Selanjutnya nomor 4, 4, 5, 7, Y 9. Mediannya adalah 7. Nah, di sini berarti ada 4, 5, 7, 9, Y. Ini mediannya adalah 7. Berarti kita punya 3 kemungkinan median. Adalah mediannya 5, mediannya Y, sama mediannya 7. Nah, namun ini yang dicari kan adalah kisaran ya, berapa sampai berapa.
Berarti minimum sama maksimum. Jadi yang dipakai adalah ini. Ketika mediannya 5 sama ketika mediannya adalah 7. Begitu. Nih ya, kita simpan dulu. Sekarang kita kembali ke persamaan X bar sama dengan median. X barnya ini kan akan kita peroleh dari menjumlahkan semua datanya, yaitu 4 tambah 5 tambah 7 tambah 9 tambah Y dibagi sama 5. Ini akan dapat sama dengan median. Ini kalau kita jumlahkan itu kan dapat eh 4 tambah 5 9 9 tambah 7 16 16 tambah 9 25. Jadi akan diperoleh 25 tambah Y per 5 sama dengan median. Ini kalau kita pecah menjadi 20. Oh, ini aku tulis sendiri-sendiri aja ya, biar nggak bingung. Nah, ini maka dapat 5 tambah Y per 5 sama dengan median. Nah, tadi kan kita mau cari rentang kan, berarti dibagi dua ke minimum sama ke maksimum. Ini yang minimum. Tadi median minimum itu 5 kan dapatnya, berarti 5 ditambah Y per 5 itu sama dengan 5. Terus yang maksimum itu berarti 5 tambah Y per 5 sama dengan 7. Oke, kita coba hitung. Berarti di sini 5 kurangi, ini dapat Y per 5 sama dengan Y per 5 sama dengan 0 ya. Y per 5 sama dengan 0. Ini berarti dapat Y-nya sama dengan 0 dong. Terus yang maksimumnya ini adalah Y-nya sama dengan 7 kurangi 5 itu adalah 2 ya. 2 berarti Y-nya sama dengan 2 dikali 5. Itu dapatnya adalah 10. Berarti ini adalah 0% sampai 10%. Jadi jawabannya itu yang tepat adalah yang A ya teman-teman ya. Karena dia dari 0 sampai 10. Jadi jawabannya harusnya yang A. Gitu. Boleh dicermati dulu, mungkin ada pertanyaan. Iya ya, benar. Dari 0 sampai 10. Soalnya 5 kurangi 5 kan 0. Nanti tinggal y-nya 0%. Terus yang maksimumnya adalah 10%. Ada pertanyaan dulu nggak nih, Casis juara? Coba aku lihat berikutnya. Oh, udah nomor 10 ya berikutnya ya. Baiklah, karena belum ada pertanyaan, mungkin Kak Nur coba lanjut ke nomor 10 dulu ya. Nah, itu tadi adalah nomor 9. Memang nggak bisa langsung dihitung pakai rumus yang cepat gitu. Harus ada lihat kemungkinan-kemungkinannya semuanya. Oke, nomor 10. Suatu kelompok belajar mempunyai anggota 7 orang. Jika setiap belajar, semua anggota kelompok duduk dengan posisi melingkar, banyaknya cara untuk mengatur posisi duduk sehingga kelompok ter... Hah? Masih banyaknya cara untuk mengatur posisi duduk anggota kelompok tersebut adalah, oh ya, berarti dia ada 7 orang, habis itu mau duduk melingkar, itu banyaknya cara mengatur posisi duduk. Jadi kalau chassis juara ketemu soal dengan tipe seperti ini, ciri-cirinya adalah dia melingkar, posisinya melingkar, terus yang ditanya adalah banyak cara. Ini pasti soal permutasi siklis. Nah,
permutasi siklis itu sebanyak N, itu rumusnya adalah N kurangi satu faktorial. Gitu ya. Nah, karena ini orangnya adalah 7, maka kita punya permutasi siklis untuk 7 orang ini adalah 7 kurangi satu faktorial. 7 kurangi satu kan 6 faktorial. Apa yang dimaksud dengan faktorial? Artinya kalau ada 6 faktorial ini dia adalah perkalian sampai angka satu. Bilangan terurut ya asli ya. 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali satu. Nah, ini kita kalikan semua. Hasilnya adalah 30 kali 4 120. 120 kali 3 360. 360 kali 2 adalah 720. Jadi banyak cara duduk melingkar oleh 7 orang itu adalah sebanyak 720. Nah, ini materi peluang ya. Lebih tepatnya ke eh, kaidah pencacahan gitu. Ada permutasi, ada kombinasi, ada aturan perkalian juga. Gitu ya. Baik, ini sudah 10 nomor kita bahas. Kak Nur tawarkan dulu, adakah yang mau bertanya dulu? Kalau ada yang mau bertanya, silahkan bertanya dulu. Tapi kalau misalkan sudah tidak ada pertanyaan, boleh coba ditulis ya di kolom chat. Aman, Kak, gitu. Oke, silahkan. Kak Nur tunggu dulu. Oke, Nadif aman, Nazwan aman, gitu ya. Baiklah. Nah, untuk malam hari ini kita tadi sudah membahas sebanyak 10 nomor ya chassis juara ya. Nah, Kak Nur harap di pertemuan berikutnya Kak chassis juara tidak kehilangan semangat ya, tidak menurun semangatnya. Pokoknya masih ada pertemuan selanjutnya, masih semangat mengerjakan, masih semangat mengumpulkan, juga masih semangat untuk ikut Zoom juga. Kak Nur tunggu pertanyaan-pertanyaan dari chassis juara semua ya. Nah, untuk malam hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu ya materinya ya. Nanti kita ketemu di penalaran numerik yang keenam. Nah, terima kasih banyak atas kehadiran dan partisipasi aktifnya. Kak Nur akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.